Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan saya Yan Hidayatullah. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah join ya di Netcommerce Online Class. Kali ini kita akan banyak ngobrol tentang digital marketing dan juga konsep bisnis Netcommerce. Nah, terima kasih buat Anda yang udah bersedia ngopi bareng saya dan Coach Novan. Kita ngopi dulu. Oke, kita lanjut. Sebelum nanti kita bahas apa itu digital marketing dan juga netcommerce, kayaknya lebih asik kalau kita perkenalan dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya saya alhamdulillah berkegiatan aktif di beberapa agenda filantropi ya, agenda kemanusiaan, dan juga kurang lebih sudah 10 tahun lebih saya bergerak di bisnis baik offline maupun online. Nah, termasuk di 7 tahun terakhir ini saya lebih banyak memang fokus di digital marketing ya. Jadi beberapa di antaranya saya mendevelop satu platform sebagai wadah komunitas ekosistem bisnis namanya bisnisbareng.com. Nah, yang hari ini menjadi organizer gitu ya dari Netcommerce kelas kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ngobrol banyak tentang digital marketing, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal. Pertama, ini kesalahpahaman yang mungkin banyak terjadi pada diri kita ya, ketika kita ingin memulai satu aktivitas digital marketing. Nah, yang pertama, ini keumuman kita menganggap digital marketing itu cukup posting jualan di sosial media. Nah, ini nih. Kebanyakan kita nganggap sebatas posting jualan di sosial media. Ternyata tidak cukup begitu ya. Atau mungkin yang kedua, kita menganggap bahwa ya digital marketing itu cukup posting di sosial media, tapi sosial medianya ini campur aduk. Ada posting jualan, ada posting jalan-jalan, ada posting quote atau nasihat, pokoknya macam-macam, campur aduk. Akhirnya nggak berdampak terhadap pertumbuhan bisnis kita. Nah, ini kesalahan-kesalahan. Atau mungkin yang ketiga, kita menganggap digital marketing itu ya seputar Facebook Ads, IG Ads ya, atau TikTok Ads, atau SEO. Kita menganggap bahwa digital marketing itu sebatas paid promote. Nah, ternyata tidak cukup hanya itu semua. Jadi kita harus memahami digital marketing ini dengan pemahaman yang utuh terkait digital marketing. Oke, lalu apa sih digital marketing itu? Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahamin ya. Jadi kalau secara definisi ini saya dapat dari Wikipedia ya. Jadi kalau digital marketing itu satu proses pemasaran ya, maupun promosi baik promosi brand atau produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Nah, tentunya membutuhkan jaringan internet. Nah, maka di situ terjadi proses digital marketing gitu ya. Nah, lalu kenapa kita harus masuk ke dunia digital marketing? Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena market kita ini ada di dunia maya. Masyarakat Indonesia yang kurang lebih jumlahnya 280 juta, ini 185 jutanya ngumpul di dunia internet. Mereka semua sebagai pengguna internet. Di antara mereka kurang lebih 140 juta itu mereka pakai sosial media. Jadi udah ada kolamnya sebanyak itu. Maka ini menjadi potensi market yang luar biasa ya. Dan mereka menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan internet setiap harinya. Ada pengguna internet ini mungkin karena aplikasi semua di handphone kita ini banyak pakai internet ya. Sampai menghabiskan 7 jam. Atau menggunakan sosial media bisa menghabiskan waktu 3 jam lebih. Jadi ini potensi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kebanyakan kita udah 10 tahun lebih, udah 5 tahun lebih kita pakai Facebook, pakai Instagram, pakai sosial media tapi nggak ngasilin duit. Nggak berdampak terhadap pertumbuhan income kita, nggak berdampak terhadap perkembangan bisnis kita. Jadi pertanyaannya, kita pakai sosial media itu atau pakai akses tools digital itu dengan jaringan internet, ini buat apa gitu? Hanya menghabiskan kuota saja. Padahal sebenarnya dengan media digital itu kita bisa menghasilkan cuan yang banyak gitu ya. Nah, benefitnya kalau kita masuk dalam digital marketing ya. Yang pertama, jelas lebih murah Bapak Ibu kalau dikonversi dengan compare dengan
marketing konvensional. Contoh kita misalkan cetak brosur satu rim, katakanlah 500.000. Kita sebar brosur sebanyak-banyaknya, kita nggak pernah tahu kan berapa yang akhirnya baca brosur kita, berapa yang tertarik dengan iklan di brosur kita, berapa orang yang tertarik untuk belanja produk kita. Nah, tetapi kalau digital marketing mulai dari budget 50.000, kita udah bisa menjangkau market ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi target market kita udah bisa kita tentukan, lalu kemudian kita sasar mereka sesuai dengan budget iklan kita. Nah, makanya yang kedua benefitnya adalah bisa tertarget gitu. Jadi digital marketing kita ini bisa tertarget. Makanya misalkan kita punya usaha, kita menetapkan target market kita ini adalah orang-orang yang setiap hari mereka pagi berangkat kerja, sore pulang kerja ya. Pagi berangkat ke kantor, sore pulang dari kantor ke rumah. Nah, orang-orang seperti ini kan kita bisa membuat profilingnya gitu ya. Nah, kita bisa menarget orang-orang yang seperti itu dengan digital marketing. Jadi benefit yang kedua, kita semua bisa membangun strategi marketing yang sangat tertarget gitu ya. Yang sangat tertarget. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini lebih terukur. Kenapa? Karena dengan digital marketing kita bisa punya dashboard untuk membaca data semuanya gitu. Contoh tadi kita sebar brosur. Katakanlah kita menyebarkan brosur dengan digital marketing gitu ya. Kita bisa melihat berapa orang yang terjangkau, berapa orang yang lihat brosur kita, berapa orang yang baca, betul-betul baca dari awal sampai akhir, berapa orang yang mulai tertarik menghubungi kontak person dari brosur kita, sampai akhirnya berapa orang yang belanja produk yang mendapatkan iklan kita. Jadi semua bisa terukur. Makanya strategi digital marketing ini bisa kita evaluasi karena terukur. Ya, beda dengan strategi konvensional kan lebih tebar jala ya, pokoknya menyebarkan brosur banyak-banyaknya, kemudian kita tinggal nunggu bola aja gitu. Kira-kira ada yang datang atau tidak. Nah, yang keempat, benefit kalau kita masuk dalam strategi digital marketing untuk bisnis kita, bisnis kita akhirnya bisa memiliki jangkauan market yang luas. Kenapa? Karena sayang kalau kita masuk dunia digital tapi market kita hanya sebatas radius 5 km dari toko kita misalkan, atau dari rumah kita. Sayang. Nah, makanya dengan digital marketing kita bisa menjangkau market yang jauh dari rumah kita, jauh dari tempat tinggal kita. Nah, itu benefit kenapa kalau kita masuk dalam digital marketing untuk perkembangan bisnis ya. Nah, tapi saya tahu bahwa saat kita ingin masuk ke dunia digital, ini Bapak Ibu ada segudang kendala pasti gitu. Ada segudang problem, segudang masalah yang menjadi penghambat untuk kita mulai masuk ke digital marketing gitu ya. Makanya ini yang banyak terjadi di para pebisnis yang ingin mulai bisnisnya dikembangkan dengan digital marketing. Itu kendala-kendala mereka, kendala-kendala yang mungkin sifatnya mulai dari fundamental sampai yang ke teknis. Hal-hal yang bersifat mindset, termasuk juga yang bersifat skill set gitu. Jadi semua ini menjadi kendala ya, yang kebanyakan pebisnis, apalagi mungkin Bapak Ibu yang mungkin secara usia punya smartphone aja yang dipakai WhatsApp aja gitu kan. Padahal banyak fitur-fitur lain yang bisa dimanfaatkan dan bisa jadi uang gitu. Tapi karena kendala-kendala ini seringkali menghambat Anda untuk bisa mulai memainkan strategi digital marketing. Nah, beberapa di antaranya ini termasuk hal-hal yang harus dimiliki dan dipersiapkan oleh Anda ketika ingin mulai masuk ke dunia digital marketing. Yang pertama Bapak Ibu soal mindset. Ya, soal mindset ini nggak cukup hanya sebatas kita mau bisnis, mau jualan, ya udah ada produk terus kita posting di sosial media. Nggak cukup hanya itu. Tapi harus dimulai dari mindset kita, mulai dari mindset bisnis secara fundamental ya. Kemudian juga mindset kita sebagai seorang marketer ini penting karena ya kita harus punya kemampuan marketing gitu. Seorang marketer sejati dia harus punya mindset kemampuan mindset bahwa dia punya produk ini marketable dan saya bisa jualnya gitu. Kemudian ini mindset digital marketing juga. Ya, memang nggak gampang tapi kita harus mulai dengan mindset yang benar. Nah, soal mental kaya juga ya, ini juga penting.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini skill set. Ini yang sering jadi kendala nih, soal masalah teknikal. Bagaimana kemampuan kita untuk mendatangkan traffic. Misalkan kita punya sosial media, akun jualan, akun bisnis. Gimana caranya kita bisa memperbanyak orang masuk atau mengunjungi akun kita, melihat profil bisnis kita. Atau kita punya website, gimana menciptakan traffic sebanyak-banyaknya orang masuk ke melihat website kita sampai akhirnya dia closing gitu ya, terjadi konversi, terjadi sales gitu. Jadi skill set yang dibutuhin ada skill menciptakan traffic, skill untuk menciptakan konversi ya, closing, skill membangun relasi. Kalau orang udah terclosing, ini harus dijalin hubungannya ya. Jangan sampai udah jadi customer udah aja dilupain, jangan gitu juga. Jadi kemampuan kita CRM ya, Customer Relationship Management, atau tim CS kita, kalau kita belum punya tim CS, oleh kita sendiri kan langsung handle gitu. Gimana kemampuan kita membangun relasi yang baik. Kemudian skill membaca data, ini juga penting untuk mengevaluasi kinerja digital marketing kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini juga penting. Kalau kita mau bikin bisnis kan kita harus punya bisnisnya gitu ya. Ada pondasi bisnisnya, mulai dari produk. Ya, ini menjadi faktor penting di bisnis. Jadi produk kita itu seberapa unik dan seberapa marketable produk kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya produk, ternyata banyak produk sejenis di luar sana, akhirnya produk kita nggak dilirik-lirik sama yang lain gitu, nggak dilirik-lirik sekalipun gitu. Nah ini juga problem kan. Atau bisnis kita nih punya plan yang bagus gitu, ditambah lagi dengan kalau misalkan kita mau besar ya kita harus punya SDM, ada karyawan sebagainya. Ini kan bikin pusing juga ya mengelola SDM itu. Kemudian kalau kita kebanyakan mindset kita nih, atau keumuman orang mau bisnis itu kan harus punya modal besar. Jadi kalau mau untung besar, modalnya juga harus besar gitu. Ini juga jadi kendala juga seringkali bagi Anda yang ingin memulai bisnis. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini support system. Ya, support system. Jadi support system itu di luar yang sifatnya basic di bisnis kita, support system ini penting. Di antaranya adalah apalagi kalau kita mau terjun ke digital marketing ya, harus punya digital support gitu. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan bikin landing page, kita nggak punya kemampuan bikin website, bikin toko online dan sebagainya, ya kita harus punya tim untuk mensupport kebutuhan digital kita gitu. Nah yang terpenting juga selain soal masalah teknis, itu adalah mentor bisnis gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa kita hebat, terus akhirnya ngejalanin ini semua sendirian gitu, mikir sendiri, pusing sendiri, stres sendiri, nggak ada teman untuk nggak ada mentor untuk kita bisa konsultasi dan sebagainya, sampai akhirnya Anda berhenti sebelum Anda mendapatkan kesuksesan di bisnis Anda gitu. Nah ini seringkali menjadi kendala ya, ini semua menjadi kendala saat orang ingin memulai bisnis, atau lebih dalamnya lagi saat orang yang sudah mulai bisnis kemudian ingin masuk ke dalam dunia digital marketing. Oke. Nah, terus ada solusi apa dari bisnisbareng.com? Nah, jadi bisnisbareng.com ini kita dedikasikan ini sebagai platform atau wadah bagi Anda semua Bapak Ibu sekalian, sebagai tempat belajar bisnis dan juga implementasi bisnis bareng-bareng gitu. Jadi ini jadi ekosistem, jadi komunitas bisnis bareng. Makanya di dalam platform bisnisbareng.com ini Bapak Ibu akan mendapatkan support ya, digital support untuk mengatasi kendala-kendala teknis yang tadi mungkin diantaranya menjadi kendala Bapak Ibu. Misalkan contoh kemampuan membuat website, kemampuan membuat landing page produk dan sebagainya. Jadi bisnisbareng.com insya Allah akan memfasilitasi itu semua. Nah, jadi bisnisbareng.com ini bukan bisnis jualan e-course atau kelas ya. Mungkin di luar sana banyak platform-platform atau website atau kelas-kelas digital yang mengajarkan strategi atau mengajarkan teknik ya, Facebook Ads dan sebagainya. Tapi di sini kita nggak jualan e-course atau kita nggak bisnis jualan e-course gitu. Jadi Anda nggak perlu khawatir gitu ya.
ini mah hanya jualan kelas aja dan sebagainya, enggak. Jadi kita memang betul-betul ingin bisnisbareng.com ini jadi sarana untuk Anda bertumbuh secara ekonomi, secara finansial. Kalaupun ada kelas-kelas berbayar, Anda bisa dapetin kelas-kelas bisnis di bisnisbareng.com itu harganya terjangkau banget gitu. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang kedua, kita bukan sekedar jualan e-book atau artikel, enggak juga gitu ya. Jadi kita ingin membagikan itu secara kalau bisa free gitu. Tapi kalau misalkan pun ada cost yang kami keluarkan, ya mungkin Anda cukup bayar dengan harga yang sangat terjangkau. Juga bukan hanya sekedar belajar teori. Kita nggak mau menghabiskan waktu dan uang Anda hanya untuk belajar teori gitu. Karena percuma, udah habis sekian juta Anda beli kelas, daftar kelas digital marketing, kelas Facebook Ads, kelas Meta Ads gitu, tapi Anda nggak jalanin bisnisnya, percuma juga, nggak akan ngasilin duit. Jadi makanya bisnisbareng.com ini ingin ngasih pesan untuk Anda di awal-awal ini. Ya, jangan habiskan banyak uang di awal hanya untuk belajar teori. Tapi belajar bisnis itu paralel sambil implementasi ya. Ini yang kita inginkan. Insya Allah kita bangun bareng-bareng di bisnisbareng.com. Ya, kita nggak punya banyak waktu karena orang yang kita sayangi di belakang kita nunggu kita cepat sukses gitu. Jadi kami sebagai founder bisnisbareng.com ya berharap ini menjadi platform yang tepat untuk Anda untuk bertumbuh secara finansial. Nah, mudah-mudahan di sini Anda bisa take action, karena percuma Anda join jadi member bisnisbareng.com tapi Anda nggak ngapa-ngapain, itu juga bukan ya. Ini juga bukan tempat untuk Anda investasi uang terus Anda santai-santai di rumah dapat cuan tiap hari, itu enggak juga. Jadi ini tempatnya Anda untuk take action. Oke, apa aja yang bakal disiapin ya? Bisnisbareng.com akan nyiapin landasannya untuk Anda supaya Anda bisa segera terbang tinggi. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, kita siapin Akademi Bisnis Bareng. Nanti mulai dari basic sampai advance juga kita siapin ya. Mulai dari yang sifatnya fundamental, mindset dan sebagainya, sampai yang sifatnya teknis ya, teknikal. Baik yang organik maupun yang paid promote gitu ya, berbayar. Kemudian juga buat Anda yang seringkali menjadi kendala untuk memulai bisnis itu nggak punya produk yang unik dan marketable, kita siapin produknya. Jadi kita siapin produknya yang unik dan marketable, kita siapin juga toko online-nya, landing page produknya kita siapin. Jadi Anda nggak perlu repot-repot bikin website atau bikin landing page. Anda cukup sebarkan link referral Anda untuk orang bisa belanja melalui landing page Anda gitu. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa membangun tim penjualan ya. Jadi Anda yang menjadi member khusus di bisnisbareng.com itu nanti akan kita support dengan engine membership ya, atau affiliate ya. Nanti Anda bisa membangun tim penjualan mulai tim reseller atau tim affiliate. Jadi jangan khawatir, kita siapin semuanya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saja. Ini beberapa dashboard iklan saya di Meta Ads ya. Ini kurang lebih sekitar 2 minggu lah. Gak nyampe 2 minggu juga sih. Ini 2 minggu saya ngiklan, spending iklan itu kurang lebih hampir 2 juta rupiah. Dengan budget 2 juta rupiah ini saya bisa menghasilkan omset hampir 20 juta. Jadi 10 kali lipat gitu. Dan ini semua nanti insya Allah akan diajarkan untuk Bapak Ibu, tapi khusus ya, nggak semua member dapat gitu, karena kita hanya ingin mengajarkan ini kepada Anda yang betul-betul serius untuk bisa meningkatkan skill set Anda dan akhirnya mudah-mudahan bisa merubah kehidupan Anda jauh lebih baik secara finansial. Begitu. Nah, oke, yang terakhir, jadi saya berharap Anda semua siap untuk kita bareng-bareng bertumbuh di bisnisbareng.com, dan saya sebagai founder bersama Coach Nova Nurwanto juga siap mendampingi Anda. Bagi Anda yang serius, kami nggak nyari banyak orang, kami hanya mencari orang-orang yang betul-betul ya serius dan sungguh-sungguh ingin bertumbuh secara finansial, walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak. Jadi kami ingin fokus untuk kita membangun finansial kita secara baik, secara serius, dan juga mudah-mudahan tentunya berkah gitu. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa
saya sampaikan di sesi ini. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi terkait strategi bisnis netcommerce itu dari guru saya juga, termasuk founder bisnisbareng.com juga, namanya Coach Nova Nurwanto. Jadi beliau ini kurang lebih hampir 20 tahun bergelut di dunia bisnis ya, bahkan sudah pernah ekspor produknya ke Malaysia dan sebagainya. Kemudian beliau menggeluti dunia digital marketing juga, dan sekarang beliau fokus dan expert di bisnis netcommerce. Nah, makanya Bapak Ibu sayang kalau tidak melanjutkan video dari saya melanjut ke videonya Coach Novan gitu. Jadi pastikan Anda klik next video supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang penting dari Coach Novan Nurwanto. Oke, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.